Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat pagi, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah hari Selasa buat kita, dan ini adalah tanggal yang pertama di bulan Februari tahun 2022. Ingat saudara-saudara, kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk hari yang baru, masuk di tanggal yang baru dan bulan yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita syukuri bersama dengan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yang mau mengingatkan kita, mau menguatkan kita, mau meneguhkan kita, dan mau memberkati kita, yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita Allah yang kita sembah itu, yaitu Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, itu adalah Allah yang kudus. Bahkan bukan cuma kudus, bahwa Dia juga ada Allah yang maha kudus. Bapak Ibu, kalau dikatakan maha kudus, setitik noktah pun, setitik celah pun, setitik noda pun tidak ada di dalam diri Tuhan. Tidak ada kejahatan, tidak ada hal yang tidak baik, tidak ada dosa di dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kudus. Dia adalah Allah yang sangat kudus. Tahukah kita saudara-saudara, sementara kita adalah orang yang sangat berdosa, kita adalah orang yang penuh dengan noda, penuh dengan kejahatan, kita adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan, dan kita tidak akan pernah layak untuk datang kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa yang maha kudus itu tidak akan bisa didekati oleh orang yang ternoda, orang yang berdosa. Dan tahukah kita saudara-saudara, imam besar dulu ketika mereka masuk ke ruang maha kudus itu cuma diperkenankan sekali setahun saja. Dan dia pun begitu terancam bisa mati kalau dia tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya imam saja pun sangat takut bila masuk ke ruang maha kudus Tuhan di bait suci itu. Karena dia bisa mati ketika ternyata terdapat celah, terdapat noda, terdapat kejahatan di dalam hidupnya. Penuh ketakutan. Dan saudara-saudara, kalau kita mengingat apa yang terjadi ketika Tuhan mau menunjukkan dirinya kepada Musa di Gunung Sinai itu. Orang-orang yang tidak boleh naik ke Gunung Sinai itu pun, sekalipun mereka tidak datang bersama dengan Musa, tetapi mereka harus menyucikan dirinya. Sampai dia katakan di ayat Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sebentar. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata,
Artinya harus dibikin batas kepada mereka supaya mereka jangan sampai menginjakkan kakinya di kaki gunung Sinai itu. Jagalah baik-baik jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Bapak ibu saudara-saudara, begitu luar biasanya, begitu mengerikannya dosa-dosa kita itu, kita tidak akan dimampukan untuk datang ke hadapan Tuhan. Tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kematian Yesus itu sudah menghapuskan dosa kita, sudah menghapuskan jarak kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Penebusan Kristus itu, kematiannya di kayu salib itu sudah mengambil semuanya. Noda-noda, dosa-dosa yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara, darah Yesus itu yang menguduskan kita, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita. Itu membuat kita boleh datang dan berani datang ke hadapan Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sekali lagi. Sebab itu marilah kita datang penuh keberanian, dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia itu. Sekarang kita sudah tidak takut lagi datang ke hadapan Tuhan, ke hadapan tahta karunia itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Saudara-saudara, alangkah bahagianya, alangkah sukacitanya. Kita yang tidak layak datang kepada Bapa, sekarang kita sudah dilayakkan. Supaya kita bisa menerima rahmat, menerima berkat. Berkat yang begitu luar biasa ketika kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karunia Tuhan yaitu Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Dan pada waktunya juga ketika kita harus masuk ke dalam pergumulan-pergumulan yang berat itu untuk tidak bisa menghambat kita masuk ke dalam kerajaan Allah, maka Tuhan di situ hadir untuk menolong kita. Luar biasa saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan sudah berikan kita sia-siakan dengan cara kita mengolok-olok Tuhan kembali dengan berbuat dosa. Kita sedang mengolok-olok Tuhan, kita sedang menghina Tuhan ketika kita melakukan kejahatan, baik kepada orang di sekitar kita maupun kepada Tuhan. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan Tuhan karena harta, karena jabatan, karena cinta. Ada begitu banyak orang saudara-saudara hanya karena harta, karena jabatan, karena cinta, kecantikan, kegantengan bisa meninggalkan Tuhan. Celakalah kita oleh karena itu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bersukacitalah, mari datang. Dengan penuh sukacita, kita tidak perlu gentar lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Sebab Tuhan Yesus sudah melayakkan kita. Dia sudah menebus kita dan menjembatani kita. Memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita. Jangan kita tidak datang lagi. Jangan menutup diri. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan cintailah Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami terus menjadi orang yang terus menghormati
anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami dikecohkan oleh harta, tahta, dan cinta, supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, pergunakan kesempatan keselamatan itu supaya kita menerima anugerah dan pertolongan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.